Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat kan? Tetap semangat. Nah, bertemu lagi bersama kakak Sari Ambarwati. Hai. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu mengenai pembelajaran kelas 3, tema 1, sub tema 3, pembelajaran 6. Sudah siap adik-adik semuanya? Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sudah siap adik-adik semuanya? Let's go! Nah, seperti di pembelajaran sebelumnya, kita akan dalam hal ini belajar mengenai tema ya adik-adik, tema pertumbuhan mengenai makhluk hidup. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai daur hidup kupu-kupu, ada juga daur hidup kata, dan yang terakhir di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai daur hidup nyamuk. Ada yang tahu nyamuk itu apa adik-adik? Ya benar, nyamuk termasuk golongan serangga karena nyamuk itu gimana ya hidupnya itu di sekitar kita gitu ya adik-adik. Kalian udah pernah lihat nyamuk kan pastinya? Ya benar sekali. Nah, kali ini di sini kakak memiliki gambar daur hidup nyamuk di sebelah kakak ini. Nah, di gambar ini merupakan daur hidup nyamuk. Yang pertama, daur hidup nyamuk adalah bertelur. Nah, setelah bertelur, nyamuk itu berkembang menjadi jentik-jentik nyamuk. Nah, setelah menjadi jentik-jentik nyamuk, nyamuk berubah menjadi pupa dan menjadi nyamuk dewasa. Nah, dengan hal ini nyamuk itu berkembang biak secara berlangsung di air ya, adik-adik semuanya. Udah paham? Nah, selanjutnya di sini terdapat bacaan mengenai pertumbuhan nyamuk. Kita baca bersama-sama ya adik-adik semuanya. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup yang seperti hewan-hewan yang lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Nah, telur nyamuk berada di atas air. Nah, ketika sudah menetas, telur nyamuk ini berubah menjadi jentik-jentik nyamuk. Nah, jentik-jentik nyamuk ini akan berubah menjadi pupa sehingga setelah beberapa waktu jentik-jentik nyamuk akan berubah menjadi nyamuk dewasa atau nyamuk yang sering kita jumpai. Nah, tahapan dalam perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air ya adik-adik. Nah, beberapa nyamuk itu dapat menjadi penyebab penyakit. Ada yang tahu tidak adik-adik penyebab penyakit yang disebabkan oleh nyamuk? Ayo, ada yang tahu tidak? Ya benar sekali, penyakit yang ditularkan atau yang disebabkan oleh nyamuk itu dapat berupa penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah ini sangat mematikan ya adik-adik. Jadi sewajarnya kita itu harus rajin membersihkan rumah agar kita terhindar dari penyakit demam berdarah. Nah, penyakit demam berdarah ini dapat menyebabkan kematian ya adik-adik. Selain demam berdarah, terdapat juga beberapa penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Penyakit itu dapat sering kita jumpai atau yang sering kita dengar penyakitnya yaitu berupa penyakit malaria, itu disebabkan juga oleh nyamuk. Selain itu ada juga penyakit cikungunya gitu, juga disebabkan oleh nyamuk. Nah, salah satu penyebab berkembangnya nyamuk itu adalah karena adanya genangan air ya adik-adik. Jadi kita itu harus sering membersihkan agar tidak adanya genangan air di sekitar tempat tinggal kita. Nah, membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak terpakai itu bisa dijadikan kan biasanya tuh nyamuk tinggal di tempat genangan air lah. Kita tuh harus membersihkan genangan atau membuang
benda-benda yang tidak terpakai agar tidak dijadikan untuk perkembangan nyamuk ya adik-adik semua. Lah, oleh karena itu alangkah baiknya kita yang bersama-sama mengingatkan kepada teman kita, saudara kita, ataupun guru-guru kita maupun orang terdekat kita untuk rajin dalam menjaga lingkungan. Nah, bagian upaya kita sebagai orang yang sudah tahu mengenai kebersihan ini dapat menggunakan upaya untuk mengingatkan teman-teman atau masyarakat lingkungan dengan membuat poster. Lah, di sebelah sini terdapat contoh poster kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita, guru-guru kita atau teman-teman kita agar selalu rajin membersihkan lingkungan. Nah, di dalam poster tersebut berisi menyampaikan pesan bahwa kita itu harus melakukan pesan yang harus dilakukan dalam poster ini itu yaitu sikap yang baik dengan bahasa yang santun. Jadi dalam poster itu kita harus menekankan menggunakan sikap yang baik dan bahasa yang santun agar masyarakat yang kita ingatkan itu mengerti. Nah, setelah kita belajar mengenai nyamuk tadi, mengenai dari hidup nyamuk, ada juga kita belajar mengenai penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Di sini kakak akan memberikan ice breaking kepada adik-adik semua, yaitu berupa permainan tebakan-tebakan tepuk nyamuk. Nah, permainan ini berupa nanti kalian mendengarkan kakak ya. Lah, clue-nya itu perhatikan dan dengarkan pertanyaannya. Apa adik-adik? Clue-nya itu perhatikan dan dengarkan pertanyaannya. Kita mulai ya adik-adik. Pertanyaannya, ada berapa nyamuk yang ketangkap? Dengarkan. Di sini kakak akan menepuk tangan seperti sedang menangkap nyamuk dengan pertanyaan, ada berapa nyamuk yang ketangkap? Nyamuk, nyamuk, nyamuk ketangkap. Nyamuk, nyamuk, nyamuk ditangkap. Ayo, ada berapa? Berapa jawabannya? Ada yang tahu? Oh, kalau kalian tidak tahu, kakak berikan jawabannya ya, yaitu jawabannya adalah 5. Loh, kenapa 5? Kan tadi kakaknya tepuk-tepuknya banyak sekali. Nah, penjelasannya kenapa 5? Karena kalian itu tidak perlu menghitung berapa banyak kakak menepukkan tangan. Namun kalian itu hanya perlu memperhatikan pertanyaan yang kakak berikan. Tadi kan pertanyaannya ada berapa nyamuk yang ketangkap. Nah, itu mengandung 5 kata. Maka jawaban pertanyaannya yaitu 5. Dapat berupa ada berapa nyamuk yang ketangkap? 5 kan? Lah nanti kalau contoh kan tadi di clue-nya itu kan perhatikan dan dengarkan pertanyaannya, bukan dengarkan kakak yang memperhatikan kakak yang menepuk-nepuk. Nah, kakak kasih satu soal lagi. Berapa yang ketangkap? Nyamuk, nyamuk, nyamuk ditangkap. Nyamuk, nyamuk, nyamuk ketangkap. Ayo, ada berapa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 5 karena kakak memberikan pertanyaan berapa yang ketangkap. Nah, itu terdapat 3 kata ya. Jadi jawabannya 3. Oke, selesai ice breaking kali ini. Kita tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Nah, setelah kegiatan ice breaking yang telah kakak berikan, bagaimana adik-adik sudah semangat lagi mengikuti pembelajaran hari ini? Harus semangat dong. Nah, kali ini selanjutnya kita akan belajar mengenai materi yang terakhir, yaitu mengenai perkalian. Nah, di sini ada soal. Banyak pasien yang dihitung dengan perkalian. Perhatikan perkalian berikut. 130 dikali 3 dengan cara bersusun. Jadi 130 dikali 3 dikasihkan bawahnya di sini. Terus langkah pertama yaitu 3 dikali 0, hasilnya berapa adik-adik semuanya? Ya, benar, 0. Nah, selanjutnya 130 dikali 3 menggunakan kalian bersusun ya. Nah,
keduanya, langkah kedua yaitu 3 dikali 3 itu sebelahnya. Kan tadi 3 dikali 0 kan atasnya, terus dikali sebelahnya. 3 dikali 3 hasilnya berapa adik-adik? Ya 9. Nah, dan yang terakhir 3 dikali 1 yaitu 3. Jadi hasil perkaliannya adalah 390. Nah, sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 pasien. Nah, dalam waktu 3 hari berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Nah, jawabannya, maka banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit selama 3 hari adalah 390. Bagaimana adik-adik, sudah paham semuanya? Nah, dari pembelajaran yang kita sampaikan, yang kita lalui hari ini, dapat disimpulkan bahwa hari ini kita belajar mengenai daur hidup nyamuk, terus penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Terus tadi kita juga ada ice breaking ya adik-adik semuanya, yaitu berupa permainan edukatif menggunakan tepuk-tepuk nyamuk. Dan yang terakhir kita belajar mengenai bagaimana cara menyelesaikan soal cerita perkalian. Bagaimana, udah paham adik-adik semuanya? Nah, berhubung materi yang kakak sampaikan sudah selesai, kakak harap adik-adik bisa menerima pembelajaran kali ini ya, dan semoga bermanfaat untuk kedepannya. Mohon maaf kalau kakak ada salah sama adik-adik atau dalam penjelasannya kurang jelas. Mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik semuanya. Terima kasih.